Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video belajar pivot table. Setelah sebelumnya kita mempelajari bagaimana cara menambahkan pivot table di dalam data Excel, yaitu dengan cara mengklik insert, menu insert, lalu klik icon pivot table. Dan kita juga menambahkan field yang ada atau kolom yang ada ke dalam values. Di sini dimaksudkan agar pivot table menghitung data yang kita miliki. Perhitungan terhadap data bisa dilakukan dengan cara summarization atau menyimpulkan atau merangkum dengan berbagai metode. Ada menghitung count, ada menjumlahkan sum, ada merata-ratakan average, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menggunakan field yang kita letakkan di rows. Ini maksudnya adalah menggunakan nama yang ada di dalam field tadi sebagai judul dari setiap baris. Kita juga nantinya akan menggunakan field yang ada, kita masukkan di kolom yang fungsinya sama dengan rows tadi, di mana data yang ada di dalam field kita gunakan sebagai judul kolom. Jadi rows dan kolom ini dimaksudkan adalah untuk memasang atau memberikan judul terhadap baris maupun terhadap kolom. Sementara filters di sini adalah kita menggunakan data yang ada di field untuk melakukan penyaringan dari data yang ingin ditampilkan. Mungkin ada sebagian yang tidak ingin kita hitung, atau hanya satu atau dua saja yang akan kita hitung dari semua data yang ada. Selanjutnya di latihan kedua kita juga telah mencoba untuk menggunakan grup segmen. Di sini ada field namanya grup segmen. Grup segmen kita gunakan sebagai judul baris, ya. Dan revenue kita gunakan sebagai data yang akan kita hitung. Nah, di sini kita menggunakan, selain menggunakan revenue, sebenarnya juga kita bisa menggunakan expenses sebagai data yang akan dihitung. Nah, sama seperti tadi. Kalau tadi kita menghitungnya menggunakan count, yaitu menghitung berapa banyaknya kemunculan dari grup perusahaan di dalam data kita. Sementara di latihan kedua kita menggunakan sum, yaitu menjumlahkan data pendapatan dari setiap segmen. Sekarang kita masuk latihan ketiga. Di latihan ketiga, kita diminta untuk membuat pivot table. Data ini sebenarnya, ya, data yang kita gunakan untuk latihan ini adalah data dari laporan perusahaan asuransi, di mana mereka membagi-bagi klien mereka dalam 3 kategori. Kategori pelanggan besar, atau di sini sebutnya anggota, ya, member. Anggota kelas besar, kelas menengah, dan kelas kecil. Di sini adalah revenue adalah pendapatan yang dibayar, yang merupakan asuransi yang dibayarkan oleh anggota. Jadi di sini pendapatan dari perusahaan asuransi. Nah, jadi anggotanya bayar asuransi. Di sini adalah pendapatannya. Dan expenses adalah pengeluaran dari perusahaan asuransi, di mana mungkin mereka mengeluarkan biaya untuk para anggotanya, mungkin ada yang sakit atau lain sebagainya. Dan member months merupakan jumlah bulan yang telah dibayar atau telah dikeluarkan biayanya oleh anggota. Jadi member months merupakan anggota bayar sudah berapa bulan, atau anggota menggunakan biaya sudah berapa bulan dari setiap segmen yang ada. Nah, di sini kita diminta untuk membuat pivot table yang menampilkan revenue dan expenses. Ini jumlahnya, ya, sumnya. Kemudian juga jumlah dari member months, totalnya berapa, mungkin 100 atau 70 gitu, ya, dari semua segmen yang ada. Kemudian kita juga diminta untuk menambahkan PMPM. PMPM adalah singkatan dari per member per months, di mana di sini maksudnya adalah berapa sih sebenarnya pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan asuransi dari setiap anggota per bulannya. Nah, selain itu juga menghitung berapa sih pengeluaran yang dikeluarkan untuk seorang anggota per bulan.
Berarti di sini cara menghitungnya adalah revenue dikurangi revenue dibagi dengan member months ya. Ini kita ganti dulu. Oke. Revenue dibagi member months. Jadi berapa pendapatan dibagi jumlah anggotanya berapa. Expenses juga gitu. PMPM-nya ngitungnya berapa pengeluaran dibagi dengan jumlah anggotanya. Sekarang kita coba buat ya. Klik insert, pivot table. Kita letakkan di sini lah kira-kira ya, J2 mungkin. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah membuat judul baris. Jadi grup segmen kita taruh di sini, di rows. Kemudian revenue, kemudian expenses, kemudian member months. Jadi di sini gampang ya, sama seperti latihan-latihan yang ada di latihan sebelumnya. Ini mudah sekali. Jumlah pendapatan berapa, jumlah pengeluaran berapa, jumlah bulan dari pendapatan dan pengeluaran yang ada dalam data tabel ya. Jadi ini jumlahnya semua 1000 bulan ya. 1000 bulan. Jadi ini total semuanya gitu. Tapi ini nggak ada yang PMPM-nya, bagaimana cara menghitungnya? Berarti kita harus menambah field baru. Di sini fieldnya hanya 4. Grup segmen, revenue, expenses, dan member month. Kita harus nambah baru. Nah, caranya adalah pastikan pivot table tools aktif. Nah, berarti kalau aktif begini, kita sedang menseleksi sel yang ada di dalam pivot table. Dimanapun terserah. Jadi, pivot table tools-nya aktif. Kalau di luar, maka ini nggak aktif. Nah, seperti ini. Dia otomatis. Kalau kita masukkan lagi kursornya ke dalam, maka pivot table tools-nya aktif. Pastikan kita mengklik analyze. Kemudian di sini ada icon fields, items, and set. Ya. Kemudian ada menu calculated field. Di sini maksudnya adalah kita membuat field baru yang merupakan hasil dari perhitungan tertentu. Kita beri nama yang pertama adalah revenue PMPM ya, revenue PMPM. Caranya, ini nolnya dibuang dulu. Caranya adalah revenue. Kita klik fieldnya, lalu kita insert. Nanti akan muncul ke sini. Kemudian revenue ini dibagi dengan jumlah bulan yang ada. Jadi revenue dibagi member months. Ingat ya, ini field yang sedang kita miliki. Berarti untuk menambah kita harus tekan add. Sekarang nambah 1. Ya. Kemudian kita buat baru lagi. Kita buat baru lagi, caranya ini dihapus dulu, kosongkan ya, kosongkan dulu. Ya. Kemudian kita beri nama expenses PMPM. Expenses PMPM. Caranya adalah expenses, jangan lupa insert ya, dibagi dengan jumlah bulan ya, pengeluaran dibagi jumlah bulan. Add. Kalau misalnya salah, kita mau mengedit yang revenue, tadi ada yang salah misalnya, ya udah kita pilih dari drop down yang ada di sini, klik revenue, kemudian perbaiki dan tekan tombol modify. Begitu juga expenses, misalnya ada yang salah, jangan lupa modify. Lalu oke. Otomatis di sini akan nambah 2 kolom baru, termasuk juga di sini ya, ada 2 field baru. Sini juga. Tapi sebenarnya ini salah. Kita harus menampilkan perorangan gitu. Sementara ini total semuanya dijumlahkan. Berarti tidak pakai sum di sininya. Tapi kita pakai yang lain. Nah, berarti kita edit dulu nih. Ini bukan pakai sum dia. Jadi kita klik dulu, ada tombol atau ada tanda panah, tanda segitiga kecil ya. Kita klik, lalu value field settings. Di sini kita pilih summarize-nya dengan cara apa? Summarize value field by. Di sini summation. Summation ini penjumlahan. Count itu penghitungan, ada berapa data. Kalau average, perata-rataan. Jadi semuanya dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah data yang ada. Kita nggak pakai yang tiga-tiga ini. Kita bisa pakai max atau min karena
sudah bisa dipastikan, misalnya ada 1000 data, bisa dipastikan semua datanya bakalan sama. Karena itu kan hasil pembagian. Misalnya hasilnya 20. Ya udah berarti dari 1000 data pasti 20 semua. Kalau kita pakai max ya pasti 20 hasilnya, pakai min juga 20. Tapi biasanya kita pakai saja produk. Produk ini berarti setelah kita kalkulasi hasilnya berapa. Produk, maka hasilnya 95,84 sekian-sekian. Jadi kalau titik ini bukan ribu ya, tapi ini koma karena ini menggunakan format US, desimalnya pakai koma. Kalau Indonesia, format Indonesia, desimalnya pakai titik. Jadi jangan terbalik. Ini formatnya US atau Amerika. Nah, yang di sebelahnya juga nih sama, masih sum di sininya. Jadi kita edit dulu value field settings. Kita pakai produk saja. Kemudian ada tambahan, katanya PMPMs are typically represented with $sign and to 2 decimal places. Jadi ditampilkan dalam dolar dan 2 angka desimal. Di sini desimalnya banyak dan tidak pakai dolar. Bisa aja dolarnya langsung pilih seperti ini ya. Di home langsung pilih dolar itu bisa, tapi karena ini pivot table kita gunakan cara pivot table. Semua yang pakai dolar sum produk-produk kita gunakan cara pivot table. Caranya seperti ini. Kita klik value, kita klik ini ya. Segitiga ini, kemudian muncul menu value field settings. Kita pilih. Lalu kita klik tombol number format. Ya, number format. Apa yang terjadi? Oh, agak lama dia, komputernya ngadat ya. Kita pilih apa kira-kira? Mau accounting boleh. Currency juga boleh. Ya, kita pilih accounting saja. Accounting 2 angka desimal ya. Oke. Oke. Otomatis berubah nih sum of expenses-nya. Ya. 2 angka di belakang koma. Begitu juga yang revenue juga kita ubah ya. Yang revenue number format accounting 2 angka di belakang koma. Oke. Sudah berubah. Sekarang yang PMPM-nya number format accounting. Oke. Ini ada custom name. Kita bisa hilangkan product of-nya supaya tampilnya revenue aja gitu. Oke. Revenue PMPM. Oh, ini karena sudah ada ya bentrok dia. Kita kasih aja spasi di belakangnya. Oke. Kemudian yang ini juga value field settings. Number format counting. Oke, ini juga kita buang. Kasih spasi biar beda dikit aja gitu. Oke, sekarang kita sudah menyelesaikan tugas yang ketiga, yaitu bagaimana caranya menambahkan field baru yang menggunakan formula tertentu atau perhitungan tertentu. Kemudian juga kita sudah mengubah format angka, kita juga sudah mengubah cara summarization-nya atau rangkumannya gitu ya. Menggunakan produk, bisa var juga bisa ya, sama. Oke. Inilah latihan yang ketiga. Di video selanjutnya kita akan coba menyelesaikan latihan keempat. Ya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.